Halo Wak, selamat datang kembali dan terima kasih sudah klik dan mampir di video ini. Nggak terasa ya Wak, 76 tahun sudah Indonesia melepaskan diri dari masa-masa penjajahan di atas dunia. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan tepatnya hari ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Mari sama-sama kita mengenang kembali jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang memberikan yang terbaik untuk bangsa sehingga kita bisa menikmati hidup saat ini dan bahkan terbebas dari segala sesuatu yang menjajah dan menindas di muka bumi ini. Dalam rangka ke-76 tahun HUT Dirgahayu Republik Indonesia kali ini, kita bakal ngebahas tentang beberapa nama pahlawan. Ngomong-ngomong masalah pahlawan, sebenarnya di zaman saat ini tuh banyak hal yang kita bisa lakukan agar dikenal sebagai pahlawan. By the way, untuk menjadi pahlawan di masa kini nggak harus angkat senjata alias nggak harus angkat bambu runcing tusuk menusuk menjadi satu seperti zaman dulu, Wak. Yang bangsa kita butuhkan saat ini adalah berjuang dengan pemikiran dan juga sesuatu yang membanggakan. Seperti yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kita bakal kupas beberapa fakta dari prestasi-prestasi wanita pahlawan wanita di ajang internasional, khususnya di ajang kecantikan di dunia. Siapa sajakah Sri Kandi dan juga pahlawan perempuan Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Untuk pertama kali kita bakal mengenal terlebih dahulu bahwa pada tahun 1974 ada seorang wanita bernama Nia Kurniasih yang telah berjuang membawa nama bangsa di kancah internasional, yaitu khususnya di ajang Miss Universe, Wak. Pada tahun 1974 ini Mbak Nia berjuang sendirian tuh membawa nama bangsa dan tanpa diwakili oleh lisensi ajang nasional, dan bahkan ini tuh kayak dinaungi dari sebuah lisensi pribadi yang pada saat itu Miss Universe kebetulan diadakan di Manila, Filipina, dan telah merepresentasikan wanita Indonesia dengan sangat-sangat baik dan menjadi wanita pertama yang berjuang di ajang Miss Universe pada tahun tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa Mbak Nia Kurniasih ini merupakan sosok pembuka pertama jalan bangsa Indonesia untuk mengikuti ajang kecantikan di dunia, khususnya di ajang Miss Universe pada tahun tersebut, dan memakai segalanya dengan bentuk pribadi dan tanpa disponsori oleh pemerintahan apapun. Terima kasih Mbak Nia Kurniasih, kami semua pageant lover merasa berjasa dan juga merasa sangat-sangat berterima kasih atas jasa Mbak Nia kepada ajang kecantikan, khususnya di ajang Miss Universe. Nah, lambat laun, Wak, setelah keikutsertaan pada tahun 1974 nih, ada kala perjalanan MU Indonesia itu naik turun, Wak. Jadi pada tahun 2005 akhirnya muncul seorang wanita Bangka Belitung yang bernama Artika Sari Devi, dan kebetulan saat itu tahun 2005 merupakan tahun kembalinya Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe yang kebetulan pada saat itu diwakili oleh Mbak Artika. Hadiah yang sangat membanggakan dipersembahkan Mbak Artika kepada Indonesia dengan masuk ke dalam jajaran top 15 Miss Universe 2005. Nah, setelah keikutsertaannya di tahun 2005, akhirnya Indonesia tidak dipanggil lagi ke jajaran top semifinalis di 15 besar, Wah. Akhirnya pada tahun 2013, seorang wanita berdarah Sumatera Barat, Uni Wulandari, berhasil masuk ke dalam jajaran Miss Universe yang diadakan di Moskow, Rusia, dan berhasil menduduki posisi ke-13, di mana semua kita berbangga akan prestasi Uni Wulan. Dan kemudian dilanjutkan dengan prestasi Elvira Devina Mira pada tahun 2014, di mana sekaligus pada tahun ini Indonesia sangat berbangga karena Elvira berhasil masuk ke dalam jajaran top 15 besar Miss Universe dan juga memenangkan Best National Costume The Chronicle of Borobudur pertama di mata dunia. Kayaknya memang prestasi Elvira Devina Mira nggak berhenti di situ saja, dilanjutkan dan ditularkan kembali kepada Anindya Kusuma Putri yang berhasil masuk ke jajaran top 15 besar Miss Universe 2015, dan selanjutnya Keizha Waro yang merupakan wanita Sulawesi Utara berhasil menempati posisi top 13 Miss Universe yang diadakan di Filipina pada tahun 2016. Meskipun sempat tersendat di tahun 2017 dan tidak mendapatkan posisi di top semifinalis Miss Universe, maka pada tahun 2018 Indonesia kembali dipanggil ke jajaran top 20 Miss Universe melalui Sonia Vergina Citra, gadis Bangka Belitung yang kembali membuka placement layaknya Mbak Artika Sari Devi di tahun 2005. Indonesia kembali berbangga hati setelah Frederica Alexis Cole yang merupakan putri Indonesia
Indonesia tahun 2019 mendapatkan posisi tertinggi sejauh ini di Miss Universe sebagai top 10 Miss Universe 2019. Nah, prestasi dari Frederica ini kembali dipertahankan melalui masuknya Roro Ayu Maulida Putri sebagai top 20 Miss Universe tahun 2020 kemarin yang diadakan di Amerika Serikat. Terima kasih seluruh pahlawan Indonesia yang sudah berjuang dan juga mengharumkan nama Indonesia di ajang Miss Universe. Kami bangga pada kalian. Next, kita bahas tentang prestasi Indonesia di ajang Miss World, di mana ini merupakan ajang yang sama-sama besarnya kayak Miss Universe. Berbicara masalah Miss World, sebenarnya sebelum dipegang oleh Yayasan Miss Indonesia, sebenarnya lisensi dari Miss World ini sering dipegang juga oleh lisensi pribadi dan juga oleh Yayasan Putri Indonesia. Mbak Siti Mirza Nuria Arifin merupakan Miss World Indonesia pertama yang berlaga di ajang Miss World pada tahun 1977 dan kemudian terjadi insiden tidak bisa tampil kembali karena memang ada kontroversi yang terjadi pada tahun tersebut. Sama seperti dengan kasus yang terjadi pada Miss Universe Indonesia yang berlaga di ajang internasional, dan akhirnya setelah timbul tenggelamnya Miss World di ajang internasional, maka pada tahun 2005 Indonesia kembali mengirimkan wakilnya ke ajang Miss World yang diwakili oleh seorang gadis bernama Lindi Sistia Praba yang mewakili Indonesia di tahun 2005, dan pada tahun 2006 lisensi dari Miss World Indonesia itu diambil alih dari Yayasan Putri Indonesia ke Yayasan Miss Indonesia, dan akhirnya pada tahun 2006 Indonesia diwakili oleh seorang gadis bernama Kristania Virginia dan merupakan seorang wakil yang berhasil masuk ke dalam top 20 besar Best Sport meskipun belum bisa masuk ke dalam kategori semifinalis di Miss World pada waktu itu. Nah, setelah keikutsertaannya dari tahun 2005 hingga tahun-tahun setelahnya, pada tahun 2011 di mana ada Astrid Elena yang merupakan wakil Indonesia pertama yang place di ajang ini. Astrid berhasil masuk ke dalam top jajaran 15 besar Miss World pada kala itu, juga memenangkan Fast Track Beauty with a Purpose serta masuk ke dalam 11 besar Best Talent pada waktu itu. Pada tahun 2012 ada Ines Putri yang merupakan representasi Indonesia mewakili dari Yayasan Miss Indonesia dan berhasil masuk ke dalam jajaran top 15 besar dan juga berhasil menyabet sebuah gelar top 5 Beauty with a Purpose Project pada kala itu. Pada saat tahun 2013 di mana Indonesia berhasil menjadi tuan rumah dari Miss World, akhirnya Fania Larissa yang merupakan wakil Indonesia pada kala itu berhasil masuk ke dalam jajaran top 10 besar Miss World yang diadakan di Bali. Fania juga berhasil memenangkan Fast Track Best Talent dan merupakan wakil Indonesia yang juga sangat dijagokan untuk memenangkan Crown Miss World pada waktu itu. Nah, pada tahun 2014 akhirnya Maria Rahajeng kembali berkompetisi di ajang Miss World yang diadakan di London dan berhasil masuk ke dalam jajaran top 25 dan berhasil memenangkan Beauty with a Purpose Project pada kala itu. Nah, kayaknya tahun 2015 merupakan salah satu tahun kebanggaan bagi Indonesia di mana ada Maria Harvanti yang merupakan Miss Indonesia pada tahun 2015 dan berhasil menyabet sebuah gelar second runner up dari Miss World 2015 dan masuk ke dalam beberapa fast track misalnya seperti Beauty with a Purpose Project, top 13 besar Best Talent karena memang prestasi Asia dimenangkan oleh Maria Harvanti yang tertinggi, dan akhirnya Maria Harvanti juga dinobatkan sebagai Miss World dari benua Asia. Kayaknya memang prestasi dari Miss Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2016 itu ditularkan kembali di mana ada Natasha Manuela yang berhasil masuk ke dalam jajaran top 5 Miss World dan berhasil menduduki posisi ketiga serta menjuarai beberapa fast track lainnya misalnya seperti top model dan juga langganan memenangkan Beauty with a Purpose Project serta masuk ke dalam top 3 multimedia choice. Di tahun 2017 ada Cynthia Nielsen yang berhasil masuk ke dalam jajaran top 10 besar Miss World saat itu dan memenangkan sebuah project BWAP dan juga head to head challenge yang diadakan pada tahun 2017. Next ada gadis Jawa Barat bernama Alianus Sabrina yang berhasil masuk ke dalam top jajaran 30 besar Miss World pada tahun 2018. Alia juga memenangkan sebagai first runner up dari Beauty with a Purpose serta top 5 fast track multimedia yang diadakan pada tahun 2018. Next di tahun 2019 ada Princess Megonondo atau Oces yang masuk ke dalam kategori top 40 besar Miss World yang diadakan pada tahun tersebut. Semoga tahun ini wakil Indonesia melalui Carla Yols berhasil memberikan yang terbaik Blue Crown untuk Indonesia.
Oke, setelah adanya Miss World dan juga MU, kali ini kita masuk ke dalam kategori Miss International, di mana kita tahu bahwa Miss International masuk ke dalam kategori Top 3 Beauty Pageant in the World. Dan wakil Indonesia pertama yang berhasil menjajaki prestasinya dan juga menjadi peserta dari Miss International adalah Mbak Wiana Sulastini yang merupakan pemenang dari Miss Java, di mana pada saat itu tuh ada ajang lokal yang diadakan dan berhasil mengirimkan Miss ini untuk ajang Miss International pertama. Mbak Wiana mewakili Indonesia pada ajang ini pada tahun 1960 dan menjadi wakil Indonesia pertama dan tidak memiliki lisensi nasional pada saat itu untuk merepresentasikan Indonesia dan membuka gerbang bagi wakil Indonesia untuk berkompetisi di ajang Miss Internasional. Next, di tahun 2007 ada Rahma Lendi yang merupakan seorang gadis yang berhasil masuk ke dalam jajaran top 15 besar Miss Internasional pertama di Indonesia dan berhasil memenangkan dari kategori Best Speech yang diadakan pada saat itu. Setelah keikutsertaan Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2013, akhirnya pada tahun 2014 Elvin Pratiwirapa yang merupakan gadis Sumatera Selatan berhasil menduduki posisi top 10 Miss International dan mendapatkan predikat sebagai Best National Costume pada saat itu. Prestasi Indonesia membanggakan kembali di tahun 2016 di mana ada Felicia Huang yang merupakan wakil dari Indonesia dan berhasil menduduki sebagai second runner up dari Miss International pada tahun tersebut. Pada tahun 2017 Indonesia kembali dibanggakan dengan prestasi Kevin Liliana yang merupakan Miss International Indonesia yang berhasil menyabet crown Mikimoto untuk dibawa pulang ke Indonesia dan juga memenangkan dari award Breast Dresser. Pada tahun 2018 Indonesia berhasil memecahkan kutukan di mana sebelumnya dipercaya bahwa di Miss International kalau misalnya sebelumnya pemenang itu telah memenangkan crown dari internasional, maka wakil negara yang mewakili negara pemenang tersebut bakal unplaced di tahun berikutnya, dan Fania berhasil memutuskan dan juga membantai kutukan tersebut hingga masuk ke dalam top 15 besar Miss Internasional pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 Indonesia patut berbangga hati kembali di mana top 8 Miss Internasional berhasil diraih oleh gadis Sulawesi Utara bernama Jolin Mary dan juga berhasil memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oke, Wak, 3 ajang besar udah kita bahas. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam ajang Miss Supranasional. Sebenarnya prestasi Indonesia di ajang Miss Supranasional juga nggak kalah menarik, Wak, dimana pada tahun 2013 merupakan tahun pertama dari debut Indonesia di ajang baru ini. Pada saat itu Chokis Krisnanda merupakan wakil dari Indonesia dan berhasil menduduki sebagai third runner-up Miss Supranasional di ajang Miss Supranasional 2013. Nggak hanya terputus sampai di situ, pada tahun 2014 Estelle Italiana yang merupakan wakil Indonesia pada saat itu berhasil menyabet gelar Best National Costume dan kembali disambung oleh Gracia Amanda pada tahun 2015 dan berhasil menyabet gelar top 24 Miss Supranasional dan juga memenangkan Best National Costume pada tahun tersebut. Nggak hanya sampai di situ, Intan Aletrino juga berhasil meraih sebagai Miss Elegance dan juga masuk ke dalam jajaran top 10 besar serta memenangkan sebuah award Miss Multimedia pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indonesia kembali berbangga dengan masuknya Karina Nadila ke dalam top 25 Miss Supranasional di tahun 2017 tersebut dan juga berhasil menyabet sebagai gelar Miss Popular Vote dan berhasil memenangkan banyak sekali vote dari aplikasi Vodi pada saat itu. Indonesia juga berbangga hati dengan raihan yang dilakukan oleh Wilda Octaviana Situngkir yang berhasil meraih posisi ke third runner-up Miss Supranasional 2018 dan juga berhasil membawa pulang Best National Costume pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, Jessica Fitriana yang merupakan Miss Supranasional Indonesia juga berhasil menyabet sebagai gelar second runner-up Miss Supranasional 2019 dan berhasil menjadi second runner-up dari Best National Costume. Selain itu, Jessica juga berhasil sebagai juara dari Supranational Fun Food. Sejauh ini prestasi Indonesia di ajang Miss Supranasional sangat-sangat membanggakan. Bagaimana dengan hasil yang akan diraih oleh Jihan? Bagaimana pendapat kalian, Silahkan komentar di bawah. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam kategori Miss Grand International, di mana Miss Grand International pertama kali diadakan di tahun 2013 dan berhasil diikutsertakan pada tahun pertama untuk nama Indonesia. Untuk wakil pertama Indonesia di ajang Miss Grand International adalah Novia Indriani yang merupakan salah satu wakil dari Yayasan Putri Indonesia atau sebagai third runner-up Putri Indonesia pada tahun 2013 dan dikirimkan ke ajang Miss Grand International pada saat itu. Kebetulan pada saat debut pertama Indonesia belum berhasil
berhasil masuk ke dalam top berapapun di ajang Miss Grand International. Kemudian pada tahun 2014, Marjani berhasil masuk ke dalam top 10 Miss Grand International, dan kebetulan pada saat itu Marjani merupakan wakil dari Miss Earth Air Indonesia dan lisensi dari Miss Grand International itu diambil alih oleh Eljon Pageant. Pada tahun tersebut Marjani juga memenangkan Best Evening Gown pada saat kompetisi dan berhasil masuk ke dalam jajaran top 10 besar, merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi wakil Indonesia. Hingga lanjut ke tahun 2016, ada satu queen kita yang berhasil menyabet gelar Miss Grand International pertama dan merupakan wanita Asia pertama yang berhasil menyabet gelar ini, yaitu Ariska Putri Pertiwi atau Ika, yang juga kala itu selain mendapatkan titel sebagai Miss Grand International juga berhasil menyabet gelar Best National Costume. Selanjutnya pada tahun 2017, Dea Gusti Rizkita Miss Grand Indonesia berhasil menyabet gelar top 10 Miss Grand International 2017 Best National Costume, di mana kostum ini merupakan salah satu kostum terbaik sepanjang sejarah Indonesia di ajang dunia pageant dan berhasil memukau dewan juri dan juga penonton di seluruh dunia dan menjadi sebuah inspirasi bagi national costume lainnya di dunia pada saat ini hingga detik ini. Enggak hanya itu, Dea juga berhasil menyabet gelar sebagai Miss Popular Vote. Ya berhasil, pokoknya vote-votan kayak gitu dia menangkan dan mendapatkan piagam untuk dibawa pulang ke Indonesia berkat dukungan dari Jemari Lentik Hayati Hayatno Nusantara yang bersatu untuk memberikan yang terbaik pada Dea pada saat itu. Next, setelah Yayasan Putri Indonesia tidak lagi memegang dari lisensi Miss Grand International, akhirnya Nadia Purwoko berhasil menyabet gelar sebagai second runner-up Miss Grand International pada tahun 2018. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahun 2020 di mana ada Aura Karisma yang merupakan wakil Indonesia yang berhasil masuk ke dalam top 5 Miss Grand International yang menempati posisi keempat pada saat itu. Itulah beberapa wakil dari Indonesia yang berhasil menjadi pahlawan bangsa. Sebenarnya semuanya pahlawan, akan tetapi inilah orang-orang yang telah berhasil masuk ke dalam jajaran semifinalis ajang kecantikan di seluruh dunia. Selamat untuk kalian semua dan terima kasih sudah membanggakan Indonesia dan bangsa ini. Kami bangga kepada kalian semua, pejuang-pejuang pageant di internasional, dan selamat untuk Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga Indonesia semakin jaya dan juga semakin bermartabat di mata dunia. Oh ya, aku lupa menyampaikan bahwa ada yang menanyakan mungkin ya, kok Miss Earth, Miss Nyai Ratu Baskom tidak disebutkan di sini. Ya, kalian tahulah bagaimana prestasi kita di ajang Miss Earth tersebut. Dimana prestasi unplaced-nya Indonesia di ajang Miss Earth merupakan prestasi terbaik dan harus menyambung dari tahun ke tahun untuk mendapatkan posisi terbaik di Miss Earth dari tahun ini hingga tahun nanti. Terima kasih buat sudah nonton dan sampai jumpa di the next video. Terima kasih juga sudah subscribe, like, dan juga komen serta share-nya.